Sudah ya? Ya, sudah. Terlihat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya akhi ya ukhti ya talamida. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Di sini Pak Dian akan menerangkan, membahas tentang masalah bab fi'il madhi anak-anak. Tapi sebelum itu Pak Dian akan mengabsen dulu pre-memori untuk absen. Setelah kita absen, selanjutnya adalah Pak Dian akan menyampaikan dari fi'il madhi ini apa yang akan kita peroleh nanti. Nah, yang pertama anak-anak, pada saat kita mempelajari fi'il madhi ini, yang pertama anak-anak paling tidak harus bisa melafalkan teks atau kalimat fi'il madhi tersebut dengan membuat percakapan dan dengan intonasi yang tepat dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah dengan benar. Yang kedua, Pak Dian mengharapkan bahwa nanti setelah kita belajar tentang fi'il madhi ini, anak-anak dapat menganalisa mana-mana yang di situ yang termasuk kalimat fi'il madhi dan mana yang bukan. Yang ketiga, nanti setelah kita belajar tentang fi'il madhi ini, Pak Dian mengharapkan siswa dapat membuat sedikit kalimat percakapan dengan fi'il madhi. Yang terakhir adalah Pak Dian mengharapkan nanti siswa-siswa atau siswa-siswi mampu untuk mengevaluasi pola-pola kalimat di dalam fi'il madhi yang nanti akan dipraktikkan oleh teman-temannya. Nah, ini Pak Dian mengharapkan anak-anak menjadi konsen kita hari ini. Masuk ke materi. Secara sederhana saja anak-anak, karena memang kita ini di SMK dan kita belum pernah belajar tentang bahasa Arab. Secara sederhana, fi'il madhi, fi'il itu adalah kata kerja. Jadi segala sesuatu yang di situ membuat arti kata kerja, ya itu termasuk kalimat fi'il. Jadi apa saja? Jadi jangan terpaku ke dalam bahasa Arab dulu, kita menggunakan bahasa ibu kita, bahasa Indonesia saja anak-anak. Jadi misalnya makan, minum, mandi, berangkat ke sekolah, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk kata kerja. Nah, nanti setelah itu baru kita bentukkan ke dalam bahasa Arabnya. Nah, bahasa kerja atau kata kerja tadi, ya bahasa-bahasa yang termasuk kata kerja, itu dikatakan madhi apabila pekerjaannya itu sudah terjadi atau sudah berlalu atau sudah kita lakukan. Misalnya, kita saat ini melakukan kerja, yaitu adalah belajar. Ta'alum, belajar. Nah, belajar ini sudah terjadi. Ibaratnya nanti kita pada saat pulang. Pada saat pulang, kita mengatakan belajar tadi ini sudah terjadi lah. Belajar tadi adalah termasuk fi'il madhi. Atau tadi pada saat kalian istirahat. Nah, istirahat bahasa Arabnya istaroha lah. Itu termasuk fi'il madhi karena istirahatnya sudah terjadi. Jadi, pengertian dari fi'il madhi adalah suatu bentuk kata kerja yang di dalam bahasa Arab yang menunjukkan kata kejadian yang telah berlangsung di masa lalu. Nah, itu. Istilahnya segala sesuatu yang sudah kita lakukan itu termasuk dalam ranah fi'il madhi kerjaannya. Oke, contohnya. Sekarang kita masuk ke contoh anak-anak. Di sini Pak Dian menuliskan kalimat jalastu alal kursi. Jalastu, saya duduk alal kursi, di atas kursi. Nah, duduknya Pak Dian di atas kursi ini adalah termasuk fi'il madhi karena sudah Pak Dian lakukan.
tadi pada saat duduk, sekarang padian keadaan berdiri. Nah, ya. Jadi duduknya itu dalam bahasa Arab jalastu, jalasa. Ya. Jadi jalas itu ada taknya yang menunjukkan saya. Nah, yang kedua di sini ada contoh dakhala Muhammadun fil baiti. Muhammad telah masuk ke dalam rumah, telah masuk ke rumah. Nah, dakhala di sini adalah termasuk fil madhi karena Muhammad sudah masuk. Dia sudah masuk ke dalam rumah. Oleh karena itu dakhala ini termasuk ke dalam fi'il madhi. Nah, ada pertanyaan anak-anak dari contoh-contoh ini? Kalau tidak ada, kita pre-memori dan nanti kita lanjutkan kembali. Oke. Sekarang selanjutnya adalah bentuk fi'il madhi. Bentuk-bentuk fi'il madhi adalah kata kerja yang digunakan dalam bahasa Arab, anak-anak. Nah, di situ menunjukkan masa lampau seperti yang Pak Dian jelaskan tadi, yang sebenarnya bisa kita kenali dengan melihat wazannya atau melihat katanya dan melihat posisinya dalam kalimat serta memperbanyak hafalannya. Jadi sebenarnya ada rumusnya, anak-anak. Ada kaidah, ada rumusnya di dalam fi'il madhi ini. Nah, di bawah ini Pak Dian akan tunjukkan contohnya sebagian dari fi'il madhi. Di sini ada, nah ini bentuknya. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 14. Ada 14 fi'il madhi. Mulai dari dhahaba, mulai dari dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtuna, dhahabatu, dhahabna. Nah, fi'il madhi di sini ini adalah termasuk yang jenis kedua, anak-anak. Jadi fi'il madhi ini ada fi'il madhi lughawi, anak-anak. Nanti tasrif di dalam metode itu, teori itu ada dua. Yang pertama istilahi, yang kedua adalah lughawi. Nah, yang lughawi ini jenis dari fi'il madhinya itu nanti ada sekian, nanti ada penjelasannya mengapa kok bisa seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi, anak-anak. Oke. Nah, di sini lughawi itu untuk mengatakan, jadi istilahnya di dalam 14 tadi ya, itu kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, seandainya kita mau mengatakan bahwa dia ada dia, ada kamu, ada saya, dan ada kita. Nah, itu yang pertama. Untuk seandainya kalian menggunakan kata-kata dia. Dia Muhammad. Ya. Muhammad masuk ke rumah itu tadi ada dakhala ya, ada dakhala di sini. Nah, dakhala ini maksudnya adalah dia. Dianya ini Muhammad lah. Di sini dia menggunakan laki-laki. Ada huwa domirnya, anak-anak. Domirnya di sini ada huwa di atas sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua menunjukkan dianya adalah perempuan. Nanti dia akan menggunakan ya dan domir ya. Sedangkan nanti untuk kamu menggunakan yang sini, yang ada ini anta, antuma, antum, anti, antuma. Nah, tapi nanti kita akan bahas yang lebih lanjut lagi. Nah, sedangkan untuk saya dan kita nanti di sini ada domir, di sini ada ana, ada nahnu, yang ini di bawah sendiri. Nah, seperti yang contoh tadi ini jalas tuh. Nah, ini menggunakan domir tuh, yang di sini ada ana tadi. Oke, anak-anak, ini sekilas Pak Dian memberikan materi. Nanti kita tambahkan ada contoh-contohnya ini. Nah, di bawah ini ada gambar-gambar untuk memperjelas agar nanti kalian bisa lebih paham lagi. Nah, dhahaba huwa. Nah, ini ada huwa. Huwa ini si ceweknya ini mengatakan kepada laki-laki, mengatakan maksudnya huwa itu ya ini laki-laki ini dia sedang pergi dhahaba. Nah, kan ini kebalikannya. Dhahabat yang pergi adalah yang ceweknya. Nah, paham anak-anak ya? Pinter sekarang anak-anak ini. Yang kedua di sini anti. Nah, anti di sini si cowoknya ini mengatakan kepada ceweknya dia menggunakan kata-kata dhahabti karena yang diajak yang dikatakan adalah yang perempuan. Nah, sedangkan kebalikannya juga seperti ini. Yang cewek mengatakan kepada laki-laki,
Jadi dhahabta. Oke, sedangkan untuk ini, nah ini dhahabtu. Nah ini tadi seperti jalastu tadi. Dia menggunakan saya. Kalau saya berarti menggunakan kata dhahabtu. Oke. Sedangkan untuk kita, untuk semua, ya kita berarti menggunakan kata-kata dhahabna. Oke, Nana. Nah, di sini setelah Pak Den menerangkan ini, Pak Den akan memberikan LKPD. Ya. Memberikan LKPD, nanti di LKPD tersebut ada petunjuknya anak-anak. Ya. Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Ya. Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Nah, di situ ada tugas-tugasnya juga. Nanti tugasnya untuk yang individu, tolong diperhatikan benar-benar, itu nanti kalian itu harus membaca teks ini anak-anak ya. Membaca teks ini dengan suara yang jelas, karena Pak Den ingin tahu di situ kalian nanti membacanya itu apakah sudah benar, sudah lancar, ataukah belum. Oke, nanti kalau seandainya kok bisa juga direkam anak-anak, nanti direkam, nanti dikumpulkan dalam bentuk MP3. Oke. Nah, untuk tugasnya, untuk kelompoknya nanti kita memori, dan ini ada tugas individu. Nah, tugas individu di sini kalian mencocokkan ya. Di sini ada bentuk wah, iya, anta, anti seperti tadi. Seperti di sini ya, ini ada. Nah, seperti ini ya. Bentuknya seperti apa? Anti, dhabti. Nah, seperti itu. Di sini ada kata sauro. Ya, sauro ini bentuknya laki-laki. Kalau bentuknya perempuan bagaimana? Ya, saurot. Nah, itu. Nih, anta, saartu, saarta. Nah, seperti itu. Oke, anak-anak paham ya? Oke, nanti ini adalah untuk yang individu, sedangkan tadi yang kelompok. Oke, untuk LKPD. Sekarang kita sebelum melangkah ke LKPD, kita bagi dulu anak-anak ya kelompoknya. Kita bagi menjadi bergandengan 2, minimal 2 atau sampai 4 anak. 2 sajalah. Kita satu bangku saja biar mudah untuk mempercepat bagiannya. Satu bangku. Oke, setelah itu kalian mengerjakan tugas-tugas sesuai yang di LKPD. Pre-memori. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan tugasnya, bisa kalian mempresentasikan mana yang tadi tugas individunya bisa disampaikan di depan. Dan kalau untuk yang tugas individu yang membaca tadi, kalau kalian malu tidak membaca di depan, bisa pakai MP3 tadi, kita putar, kita koreksi bersama-sama. Oke, pre-memori. Oke, anak-anak. Seperti ini tadi materi yang Pak Dian jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk pertemuan hari ini, Pak Dian, saya kira kok cukup sekian saja. Semoga manfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Alhamdulillah. Agus. Sekarang Ustazah Ainil, silakan Ustazah. Terima kasih untuk Ustadz Agus, sudah bagus. Cuman karena ini di SMK, nggih. Di SMK itu kan kayaknya berat sekali untuk bahasa Arab. Lah saya lihat untuk materinya yang atas Ustadz, untuk materinya mungkin bisa disingkat. Untuk domirnya itu bisa pakai huwa, hiya, ana, anti yang biasanya dipakai saja. Tidak usah tidak diflorkan seperti ini. Kalau diflorkan seperti ini itu kan anak-anak aduh opo iku bu kan seperti itu. Iya. Terima kasih. Ini masukan saja, mungkin materinya bisa dipakai fi'il madhi, akan tetapi untuk yang biasa digunakan saja. Pakai huwa, hiya, anta, anti, 5 itu saja yang sering digunakan. Seperti itu. Kemudian untuk teksnya ini nggih, untuk masukan nggih, karena SMK ini kan sama dengan SMA.
anak-anak itu kalau dikasih tag yang banyak itu mumet. Jadinya mungkin teksnya bisa lebih disederhanakan seperti itu. Untuk yang lainnya sudah bagus, sudah ada gambarnya, kemudian anak-anak sudah dikasih stimulus atau anak-anak sudah diberi motivasi di awal untuk langkah-langkahnya sudah bagus. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Ainil. Ustadz Samasari ada? Ya, saya dulu kalau gitu. Ustadz Agus tadi materinya terkait dengan apa ya tadi tujuannya tadi ya. Fi'il madhi, Ustadz ya. Tadi awal-awal sudah diberi contoh ya. Fi'il madhi itu seperti ini ya. Kata kerja yang masa lalu begitu. Namun seandainya itu diberi perbandingan kalau fi'il madhi itu seperti ini, kalau fi'il mudhari' seperti ini gimana? Meskipun nanti fokusnya tetap ke fi'il madhi. Jadi agar anak itu ada bayangan itu, oh dalam bahasa Arab itu ada dua bentuk fi'il gitu ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari'. Kalau tadi contoh-contohnya di bawahnya coba Ustaz kelihatan lagi. Ya, yang tabel ini Ustaz, yang tabel ini. Ini daba madda tofa ya. Ya, saya setuju dengan Ustazah Ainil ya. Jadi kayaknya terlalu banyak materi. Berat. Jadi, latihannya itu kalau terlalu banyak materi kemungkinan juga bingung gitu ya. Jadi mungkin fokusnya untuk berapa jam ini ya? 90 menit ya Ustadz? Iya, 90 menit mungkin fokus ke huwa-humat atau apa dulu gitu ya, mungkin huwa, anta, atau ana gitu dulu atau gimana gitu, terserah Ustadz mau milih yang mana. Jadi biar nggak bingung ya seperti ini. Ya, kalau anak-anak itu apalagi kalau SMK, SMA itu kalau ada materi sing ruwet itu kan aduh Bu kan seperti itu. Biasanya kalau saya itu hanya domir yang saya pakai baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari itu materi yang saya ambil itu ya pakai huwa, hiya, ana, huwa, hiya, anta, anti, ana itu saja. Kalau di SMA. Kalau ingin memfokuskan ke fi'il madhi itu coba diberikan karakteristiknya. Fi'il madhi itu karakteristiknya bagaimana sih gitu. Ya. Makanya untuk menjelaskan tadi mungkin perlu ditunjukkan fi'il mudhari secara sepintas ya, meskipun tidak fokus. Ada perbandingan. Iya, ada perbandingan gitu Ustadz ya. Kalau misalnya untuk huwa dhahaba, kalau mudhari'nya huwa yadhabu ya. Jadi di sini perbedaannya tidak ada huruf ya, huruf mudhari'ah namanya, misalnya seperti itu Ustaz. Ya, jadi jangan dibuatkan dikasihkan tabel yang sekian banyak ini yang di PPT halaman PPT ke-6 ini ya. Ya, jadi lebih baik kalau perlu juga ada gambar-gambar anta, anti gitu ya. Ada gambar. Dan kalau ada video tambah bagus. Ya, ini dahab ya. Ya, jadi ini sudah bagus Ustaz, tetapi yang membuat siswa stres itu mungkin yang tabel ini asal comot Ustaz dari ini jangan ditunjukkan dulu Ustaz, ini jangan ditunjukkan dulu nanti siswanya nggak pingsan dulu gitu. Ya, jadi seperti gambar-gambar ini bagus Ustaz ya. Apalagi kalau ada video juga tambah bagus lagi gitu. Iya, nanti
Ya, saya kira itu Ustadz secara umum sudah bagus. Yang penting tadi penguasaan materi juga ya, jangan sampai ada kalimat-kalimat yang salah tulis ya. Seperti tadi kayaknya ada Ustadz ini atau Ustadz yang sebelumnya ya, ada yang salah tulis itu. Julus itu nggak pakai wau itu misalnya tadi. Saya lupa Ustadz Dian atau Ustadz sebelumnya ya. Itu ada kata-kata julus gitu, tapi nggak pakai wau. Jalasa ya jelisu julus. Harusnya kan jim, lam, wau, sin. Saya lupa Ustadz yang sebelumnya mungkin ya. Jadi kosakata itu jangan sampai ada salah tulis. Kalau perlu didiskusikan dengan teman dulu sebelum ngajar gitu ya. Ada kira-kira saling koreksi begitu ya Ustadz. Saling koreksi materi saya coba dikoreksi biar biasanya kalau kesalahan sendiri kan nggak nampak ya. Jadi ada teman misalnya Ustazah ini diskusi dengan Ustazah Wirianti misalnya gitu. Jadi saling berpasangan untuk saling mengoreksi gitu ya. Karena nanti kesalahan tulis itu akan kemungkinan akan menetap di otaknya anak-anak. Ya. Kalaupun terjadi salah tulis, sebaiknya di kelas langsung direvisi. Ini ada salah ketik anak-anak, gitu misalnya. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah. Yeay. Selesai. Ustadz Mansur senang kali dia. Putri langsung. Ustadz Mansur tadi sudah kan? Sudah Ustadz Mansur. Ustadz Mansur kayaknya sukses sama Ustadzah Ainil ini. Yeay. Ustadz Mansur nanti buka WA saya ya. Bisa tidur nyenyak Ustadz Mansur. Ustadz Mansur, saya mau tanya ini Ustadz Mansur. Nggih, baru masuk suaranya, pripun? Baru masuk suaranya. Iya, Ustadz Mansur, saya mau tanya untuk mengambil gambar, kayaknya jenengan tuh kan tadi foto materi yang ada di buku, kemudian dicantumkan di situ. Itu kok bisa jelas itu pakai aplikasi apa, Ustadz? Oh. Aplikasinya saya pakai Pak. Pakai apa namanya? Ini loh. Apa? Scanner HP. Cam scanner itu ya? Cam scanner ya, itu kan langsung menata. Begitu kita foto meskipun miring-miring dia langsung lurus. Soalnya saya itu pernah mencoba pakai cam scanner dengan kamera langsung. Itu kayaknya lebih jelas pakai kamera langsung gitu, Ustadz. Kan ada pilihannya, Ustadz. Iya, ada tergantung pilihan HP-nya, Ustadz. Aman. Nanti HP-nya Oppo ini. Setelah dijepret itu ada pilihan model yang mau kita ambil. Ada pilihan model yang mau diambil. Oh, gitu. Sebentar, ini saya mau tanya, ini kan kita tadi sudah presentasi, apakah kita potong ataupun link ini yang diitukan? Nggih, motong link itu pripun? Motong ini loh, motong video gimana caranya gitu. Ya, video ini disimpan dulu, baru bisa dipotong. Tapi kalau dulu gitu ya? Kayaknya. Kalau dilihat dari petunjuknya itu kan linknya saja yang di-upload ya. Wih, ini kalau di-download itu berapa menit ini untuk bisa ke-download ini Ustazah?